Hai pendengar setia, kembali lagi kita di channel Cerita Konco Turu. Kali ini kita akan menceritakan tentang misteri angkernya pohon beringin yang berada di desa Sukasuka. Sebelum kita memulai ceritanya, jangan lupa tekan like, komen, dan subscribe. Markimul. Mari kita mulai. Di sebuah desa kecil bernama Sukasuka berdiri pohon beringin tua yang menjulang tinggi di tengah lapangan desa. Pohon itu telah ada selama ratusan tahun, dikelilingi berbagai cerita menyeramkan. Konon, pohon itu adalah tempat tinggal roh gaib yang menjaga keseimbangan desa. Warga setempat selalu menjaga jarak, terutama saat malam tiba. Namun, keangkeran pohon itu menjadi buah bibir setelah peristiwa mengerikan menimpa seorang pemuda bernama Arman. Arman, seorang yang skeptis dengan hal-hal gaib, sering mengejek cerita-cerita seram yang diceritakan warga desa. Suatu malam, saat bulan purnama bersinar terang, Arman bertaruh dengan teman-temannya untuk membuktikan bahwa tidak ada yang aneh dengan pohon beringin itu. Dengan berbekal senter dan keberanian yang dibuat-buat, dia pergi mendekati pohon itu. Teman-temannya hanya mengamati dari jauh, enggan mendekat. Ketika sampai di bawah pohon, Arman tertawa keras sambil mengejek, "Hantu? Mana hantunya? Ini cuma pohon tua biasa." Dia kemudian mengambil batu dan melemparkannya ke arah batang pohon. Tiba-tiba, angin dingin berhembus kencang, membuat daun-daun beringin bergemerisik dengan suara yang terdengar seperti bisikan. Senter Arman berkedip-kedip sebelum padam sepenuhnya. Dalam kegelapan, Arman mendengar suara tawa kecil yang perlahan berubah menjadi tangisan. Awalnya dia mengira itu ulah teman-temannya, tetapi suara itu semakin dekat, seperti berputar-putar di sekelilingnya. Arman merasa ada yang mengawasinya. Dan ketika dia melihat ke atas, dia melihat bayangan samar seorang wanita dengan rambut panjang menjuntai dari dahan pohon. Mata wanita itu merah menyala, menatapnya dengan tajam. Arman berusaha lari, tetapi langkahnya terasa berat, seperti ada tangan-tangan tak terlihat yang mencengkeram kakinya. Dalam kepanikan, dia jatuh ke tanah, dan suara-suara bisikan itu semakin keras, memenuhi telinganya dengan kata-kata yang tidak dia mengerti. Setelah beberapa menit yang terasa seperti seabad, Arman berhasil berlari pulang dengan napas tersengal-sengal. Sesampainya di rumah, dia mengunci pintu dan jendela, tetapi suara bisikan itu masih terdengar, bahkan dalam tidurnya. Setiap malam setelah kejadian itu, dia bermimpi buruk tentang wanita di pohon beringin. Dalam mimpi itu, wanita itu selalu memanggil namanya dengan suara yang menyeramkan, "Kau telah menggangguku." Keesokan harinya, Arman ditemukan oleh ibunya dalam keadaan demam tinggi. Dia terus meracau tentang wanita di pohon beringin. Penduduk desa akhirnya memanggil seorang dukun untuk membantu. Sang dukun mengatakan bahwa roh penunggu pohon beringin itu marah karena diganggu. Dukun itu melakukan ritual di bawah pohon beringin untuk meminta maaf. Sesajen berupa kemenyan, bunga 7 rupa, dan ayam hitam disiapkan. Saat ritual berlangsung, angin kencang kembali berhembus, tetapi kali ini diiringi dengan suara seperti tertawa kecil, seolah-olah roh itu menerima permintaan maaf mereka. Setelah ritual, kondisi Arman perlahan membaik, tetapi dia tidak pernah lagi berani mendekati pohon beringin itu. Bahkan, dia menjadi orang pertama yang memperingatkan setiap pendatang baru untuk tidak mengganggu pohon tersebut. Meski Arman sudah sembuh, cerita tentang pohon beringin itu terus hidup. Sebagian warga percaya bahwa roh penunggu pohon itu hanya diam sementara, menunggu orang lain yang berani mengganggu ketenangannya. Hingga kini, pohon beringin tua itu tetap berdiri angker di tengah desa, menjadi saksi bisu dari rahasia yang tak pernah benar-benar diungkapkan. Terlepas kisah misteri yang menyelimuti pohon beringin mengajarkan kita untuk selalu menghormati alam dan makhluk tak kasat mata yang mungkin hidup berdampingan dengan kita.